Halo, selamat siang. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yustin Sila dalam program Baomong Ayus Kupang. Kali ini kita akan membahas mengenai komitmen pemerintah Kabupaten Kupang dalam percepatan pembangunan. Perlu Anda ketahui bahwa Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah yang cukup pesat perkembangannya di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan yang begitu signifikan dalam berbagai bidang. Nah, seiring dengan geliat perkembangan yang begitu pesat, tentunya tidak terlepas dari kerja keras Bupati Kabupaten Kupang, Bapak Korinus Masnino, dan juga Wakil Bupati Bapak Jerry Manafe yang selalu aktif terjun ke masyarakat untuk memberikan motivasi agar masyarakat terus berpartisipasi secara aktif dalam membangun Kabupaten Kupang. Nah, seperti apa komitmen atau keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Kupang di masa pandemi COVID-19 saat ini? Nah, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Korinus Masnino selaku Bupati Kabupaten Kupang. Selama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai komitmen pemerintah Kabupaten Kupang dalam membangun Kabupaten Kupang itu sendiri. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Langsung saja Bapak, seperti yang saya katakan di awal tadi, mungkin masyarakat dan juga pemirsa di rumah bertanya-tanya, apa program prioritas untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya program fisik dan non-fisik selama 2 tahun kepemimpinan Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa sekalian yang saya hormati dan Mbak yang saya hormati pula. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan selamat menjelang Natal dan Tahun Baru bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang sangat saya cintai. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan program prioritas pembangunan saya dan Pak Wakil Bupati yang kami laksanakan selama 2 tahun terakhir, yaitu sesuai dengan visi dan misi kami dan rencana tagline kami dalam rangka membangun ekonomi di Kabupaten Kupang, yaitu yang kami sentuh adalah 5 program prioritas atau yang kami sebut dalam sifat dan kerjanya harus bekerja secara revolusioner di bidang 5 bidang pokok yang kami sebut dengan revolusi 5P. Yaitu yang pertama, kita harus bekerja secara sungguh-sungguh di bidang pertanian. Yang kedua, di bidang perkebunan. Dan yang ketiga, di bidang perikanan kelautan. Yang keempat itu di bidang pariwisata, dan yang kelima adalah di bidang perikanan kelautan. Jadi ada 5 pokok: pertanian, perkebunan, perikanan kelautan, kemudian peternakan, dan yang terakhir adalah pariwisata. Itu pokok-pokok yang harus kita kembangkan secara maksimal 5 tahun ke depan, termasuk 2 tahun yang sudah kami jalan. Ya, bagaimana Bapak mengawal revolusi 5P dalam 2 tahun terakhir ini? Kan kelihatan sangat berhasil Bapak. Sebenarnya strategi pengawalannya adalah harus bekerja bersama-sama dengan semua stakeholder, baik itu pemerintah itu maksudnya adalah pemerintah mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Yang kedua, membangun etos kerja di lingkungan pemerintah dan masyarakat untuk kemudian bekerja dengan lebih sungguh-sungguh sehingga apa yang kita programkan ini bisa dilaksanakan sendiri oleh masyarakat untuk meningkatkan income per kapita masing-masing masyarakat. Yang kedua, etos kerja ini menjadi bagian yang sangat penting karena bagaimanapun juga sekarang terjadi perubahan paradigma berpikir. Kebanyakan generasi muda lebih memilih untuk terjun masuk ke perkotaan dan melaksanakan usaha-usaha jasa. Sedangkan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan sebagainya itu ini hanya generasi tua yang melaksanakan. Dan oleh karena itu mental, dan ini harus kita bangun. Kemudian yang ketiga, spiritualnya harus kita bangun, itu bekerja sama dengan gereja, lembaga-lembaga keagamaan untuk terus bekerja sama dengan masyarakat di lapangan dalam rangka mendorong terlaksananya program revolusi 5P. Ya. Baik, dalam revolusi 5P ini kan ada bidang pertanian dan juga perkebunan di dalamnya, Pak. Iya.
Kita ingin tahu apa potensi yang dimiliki Kabupaten Kupang dalam kedua bidang itu. Kabupaten Kupang ini sebagian besar masyarakatnya, 90% lebih masyarakatnya hidup dari bertani, berkebun, beternak, dan nelayan. Dan khusus pertanian di Kabupaten Kupang ini untuk musim tanam Oktober, Maret, dan April, September ini ada lahan siap panen, khususnya untuk siap tanam, khususnya untuk jagung dan padi, itu kurang lebih 42.000 hektar lebih. 42.000 hektar lebih, sedangkan untuk kacang-kacangan ada 1.000 hektar lebih, dan hortikultura itu ada kurang lebih 1.700 hektar. Dan ini adalah potensi yang luar biasa yang kemudian kalau dikelola dengan maksimal maka akan meningkatkan produksi baik padi, jagung maupun hortikultura. Baik, kita tahu bahwa Kabupaten Kupang ini kan secara topografi ada yang perbukitan, ada juga yang landai, jadi curah hujan selalu langsung ke laut, Bapak. Nah, bagaimana dengan ketersediaan air di sini? Kita harus akui ya bahwa kalau kita ingin bekerja di 4 sektor lain ini, yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan pariwisata ini, memang air menjadi rujukan yang sangat penting bagi kita. Dan kita pahami bersama bahwa yang namanya di Kabupaten Kupang bentuk topografinya seperti ini. Dataran rendahnya sangat sedikit, sedangkan sebagian besar wilayahnya terdiri dari gunung-gunung. Kalau dengan demikian, maka curah hujan kita yang hanya rata-rata 3 bulan dengan intensitas hujan yang tidak sebulan penuh, itu menyebabkan ketersediaan air kita di permukaan bumi ini sangat sulit. Dan oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah bagaimana menangkap air untuk air tidak turun ke laut, tidak sampai ke laut. Yang kedua, melakukan pengeboran sumur-sumur yang untuk mengeluarkan endapan air di perut bumi, dan selanjutnya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Ini strategi pokok kita, sehingga saya sejak awal saya memprogramkan dalam 5 tahun saya memimpin akan ada 1.000 sumur bor yang tersebar di 160 desa dan 17 kelurahan. Dan sampai saat ini kami sudah sekitar 300 sumur bor yang sudah siap. 50% ya? Ya, baru 300 ya, 30%. 30% sudah, dan untuk tahun 2021 itu kita rencanakan akan ada 100 tambahan sumur bor. Itu yang dari pemerintahnya, sedangkan dari pemerintah pusat dan LSM dan dana desa akan ada lagi 100 lebih sumur bor. Artinya strategi yang dipakai untuk mengatasi keterbatasan air itu sudah mulai teratasi selama ini? Iya, selama ini sudah berjalan walaupun belum maksimal. Ya. Walaupun belum maksimal. Pada daerah-daerah tertentu kita juga menyiapkan embung dan bendungan. Sampai saat ini kita sementara persiapan untuk kemudian membuat satu bendungan di Manikin. Manikin itu dengan dana dari pusat kurang lebih 1,4 triliun. Dan kita berharap bahwa dengan selesainya bendungan itu berarti ada 3 bendungan siap pakai yang berhadapan langsung dengan dataran rendah di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam rangka mendorong ketersediaan air untuk program-program. Ya, semoga ya Bapak. Kita kalau soal pupuk bersubsidi Bapak, seperti apa penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kupang? Kalau pupuk bersubsidi di Kabupaten Kupang sebetulnya tidak ada permasalahan, karena itu disiapkan oleh agen-agen yang sudah ditunjuk oleh Pusri, dan kemudian nanti dipersiapkan oleh agen-agen, dan masyarakat ini akan di-drop pupuk bersubsidinya ke masing-masing kelompok yang tersebar di sekian desa di Kabupaten Kupang. Dan 1 tahun terakhir saya tidak menemukan ada masalah kelangkaan pupuk. Kalaupun ada kelangkaan pupuk, itu disebabkan barangkali karena kelompoknya tidak sempat atau kurang siap dalam rangka menyediakan RDKK. Tapi kalau RDKK-nya sudah masuk, pupuknya umumnya tidak, sampai sekarang belum bermasalah.
Baik, Baik, dan terima pemirsa kasih. jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali untuk membahas lebih mendalam mengenai revolusi 5P. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Bupati Kabupaten Kupang. Bapak, kita beralih nih ke bidang pertanian. Kita ingin tahu apa potensi peternakan. Potensi dan keunggulan dari peternakan di Kabupaten Kupang seperti apa dan bagaimana pasarnya, Bapak? Ya. Berbicara tentang peternakan di Kabupaten Kupang, sebetulnya ini sudah merupakan pekerjaan mula-mula manusia Kabupaten Kupang ada di bumi timur ini. Sehingga saya kira untuk setiap rumah di Kabupaten Kupang ini selalu saja mereka ini memiliki potensi dan kekuatan untuk peternakan. Saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang ini populasi ternak sapi itu berdasarkan data terakhir kita itu hampir 300.000 ekor. Itu populasinya. Babinya itu hampir 400.000 ekor. Dan yang ke berikut itu ayamnya 547.000 ekor. Ini artinya bahwa potensi untuk pengembangan peternakan di Kabupaten Kupang ini cukup besar. Dan berbagai ternak kecil lainnya yang memang ada tersedia di Kupang. Selain budaya suka beternaknya masyarakat Kabupaten Kupang, juga ini merupakan kebutuhan budaya. Kebutuhan budaya, sehingga ini kalau kita kembangkan secara benar bisa menjadi income meningkatnya income per kapita setiap masyarakat di Kabupaten. Saya kira. Apakah selama ini ada persoalan yang dihadapi, Bapak? Persoalannya hanya beberapa waktu yang lalu itu kita mengalami kesulitan karena adanya virus ASF. Itu yang menyebabkan semua ternak babi di Kabupaten Kupang ini mati. Tetapi kemudian ini sudah lewat dan sudah mulai kita kembangkan lagi. Kesulitan khusus untuk peternakan sapi itu adalah ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan yang memang harus perlu kita tanam, kita persiapkan untuk kemudian bisa terjadi penemukannya. Lalu yang kedua, untuk peternakan babi itu dan ayam sama kisahnya. Itu ketersediaan pakan kita yang belum memadai. Ada pakan yang dalam bentuk bahan baku, tetapi untuk diolah menjadi pakan yang bisa cepat memberi gizi bagi peternakan ini masih kurang. Dan itu kebanyakan Kabupaten Kupang ini mendatangkan pakan ternak babi itu dari luar, dari Surabaya. Hasil studi saya di Pelabuhan Tenau, itu 1 tahun kita mendatangkan pakan ternak babi dan ayam di Kabupaten Kupang ini kurang lebih sampai 3.000 ton. 3.000 ton. Dan ini yang menjadi persoalan sendiri bagi kita. Ketika pakannya naik, maka kesulitan petani dalam rangka memasarkan produk kita yang menjadi masalah. Jadi itu sedang kita pikirkan untuk kita kembangkan. Belum ada solusi untuk menghadapi itu, Bapak? Untuk pakan sebetulnya, untuk ketersediaan jenis pakan untuk kegiatan peternakan babi dan ayam ini sebetulnya 60% bahan bakunya adalah jagung. Adalah jagung. Dan oleh karena itu sebenarnya dalam rangka mengembangkan pertanian jagung di Kabupaten Kupang ini sudah cukup berhasil akhir-akhir ini. Akhir ini produksinya cukup meningkat dan ke depan kita akan tingkatkan lagi. Lalu kami sedang membangun komunikasi dengan Bapak Gubernur untuk kemudian kita bisa mendirikan pabrik pabrik pakan ternak, baik untuk peternakan babi maupun untuk peternakan ayam di Kabupaten Kupang. Wah, dan itu anggarannya disiapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih sekitar 19 miliar. Dan itu artinya bahwa kalau sampai tahun 2021 itu dibangun di sini, maka semua
kebutuhan pakan ternak di daratan timur bisa terpenuhi dengan produksi yang nanti oleh pabrik yang disiapkan oleh kerjasama kami dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara. Ya kita doakan. Kita doakan semoga segera terwujud ya Bapak ya. Ya. Ke sektor perikanan ini Bapak, potensi perikanan cukup besar di wilayah perairan Kabupaten Kupang. Ya. Apa yang dikembangkan pemerintah saat ini? Jadi kalau potensi perikanan ini kita lihat saja besaran wilayah laut lebih besar dari wilayah darat Kabupaten Kupang. Kurang lebih wilayah laut ini 3.000 km persegi lebih. Ditambah dengan garis pantai kita di Kabupaten Kupang. Garis pantai ini kurang lebih 442 km. Ini satu potensi yang cukup besar yang kalau kita kelola dengan benar maka bisa meningkatkan produksi dari laut. Kita harus akui bahwa yang namanya laut ini adalah komoditi berkah terbesar bagi masyarakat. Karena masyarakat tidak perlu memelihara, masyarakat tidak perlu melindungi, masyarakat hanya diberi kewenangan untuk masuk, ambil, makan, lebih jual. Dan ini satu potensi yang cukup besar dan untuk mengembangkannya ada beberapa sektor yang kita kembangkan. Di pesisir kita bangun pengembangan rumput laut. Kemudian di daratnya kita kembangkan produksi garam. Sedangkan untuk dalam lautnya itu kita kurang lebih ada 1.600 nelayan aktif. Kalau yang tidak aktifnya sekitar 2.000. 2.000 itu artinya mereka bekerja hanya sebagai pekerjaan sampingan, sedangkan 1.600 lebih nelayan itu adalah pekerjaan pokoknya. Dan upaya yang kita laksanakan adalah bagaimana memperkuat mereka dalam alat tangkap, untuk alat tangkap. Kemudian kalau petani rumput lautnya kita perkuat modal dalam rangka penyiapan penanaman, tali dan sebagainya. Kemudian garamnya untuk pesisir, garamnya itu kita bekerja sama dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan produksi garam yang beberapa waktu lalu Bapak Presiden sempat ke sini dan meninjau pabrik garamnya. Sekarang ini sudah berkembang kurang lebih 1.000 hektar. Dan rencananya dalam tahun depan akan ada lagi panen garam di Kabupaten Kupang yang akan dihadiri oleh pemerintah pusat. Ya karena kita di sini satu-satunya sudah ribuan ton kita produksi, ribuan ton di sini itu karena kerjasama kami dengan beberapa perusahaan. Kemarin di Nunkurus juga baru panen perdana ya oleh Gubernur NTT. Siap, sudah panen dan pada bulan Juli kita perkirakan bahwa akan 600 hektar itu semua areanya bisa berproduksi. Ya, kira-kira 50% sudah bisa meja-meja garam untuk produksi. Ya. Baik. Nah, saat ini apakah ada organisasi yang mengorganisir petani dan nelayan di Kabupaten Kupang? Iya, jadi organisasi itu kalau petani ya mereka ada kontak tani, kemudian kelompok-kelompok nelayan itu sudah di bawah di mereka. Kemudian organisasi formal yaitu peran pemerintah dan LSM. Ada beberapa LSM juga yang kemudian kita bekerja sama untuk kemudian terus berupaya dalam menyiapkan bibit, menyiapkan pembinaan di lapangan, bahkan membantu kita dalam rangka mengatur pemasaran. Apakah selama ini ada kendala yang dialami kerjasamanya? Sepanjang sampai dengan saat ini belum ada kendala. Karena kita tahu kalau LSM itu dia lebih non-fisik. Dia non-fisik langsung terjun, memberikan contoh, memberikan produksi, kemudian mencoba membuka pasar. Baik. Terus bagaimana dengan pasar dari hasil peternakan, pertanian, perkebunan, juga sektor perikanan itu sendiri? Khusus dengan pemasaran, saya mau sampaikan pada pemirsa sekalian bahwa Kabupaten Kupang ini kabupaten yang berhimpitan langsung dengan Kota Kupang yang adalah ibu kota provinsi. Kemudian dia berada pada lintas Trans Timur sampai dengan Timor Leste.
Dan oleh karena itu banyak sekali produk-produk kita di bidang hortikultura, pertanian yang kemudian kita pasarkan ke Kota Kupang. Dan itu selama ini memang yang mendroping itu adalah dari petani-petani kami di Kabupaten Kupang. Kemudian dari segi peternakan babi, sebetulnya sekarang ada perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan beberapa daerah di Selatan Timur ini. Kalau dahulu setiap pesta itu pasti sapi. Betul. Kalau sekarang orang itu lebih cenderung konsumsinya ke yang bukan karena agama atau kepercayaan, maka dia cenderung konsumsinya ke daging babi. Bahkan kalau di Kota Kupang itu kita lihat tumbuh rumah makan kecil-kecil yang tinggal kita mau pesan saja, cukup kita WA maka itu sudah datang. Dan ini pasarnya itu di Kupang itu bisa 1000 ekor lebih per hari. 1000 ekor lebih per hari, dan itu untuk sedangkan untuk peternakan sapi itu orang-orang yang kuat dan mengirim ternak, pemasaran ternak ke Surabaya dan Kalimantan itu adalah orang-orang Kabupaten Kupang. Jadi kalau yang namanya ternak-ternak yang jantan yang sudah memiliki ukuran berat badan 250 ke atas, kilogram ke atas, itu umumnya yang mengirim adalah pengusaha-pengusaha dari Kabupaten Kupang. Jadi Kabupaten Kupang ini cukup menguasai pasar untuk peternakan sapi, pasar untuk komoditi sapi. Itu di Kalimantan kita kuasai, mau masuk sampai Surabaya kita kuasai. Jadi tidak ada permasalahan soal ternak sapi, tidak ada permasalahan. Selama ini mulai dari penyiapannya, pemeliharaannya sampai dengan pemasarannya kurang ada permasalahan. Yang jadi permasalahan itu adalah ketersediaan pakan. Gitu, saya kira itu. Baik, kita break sejenak Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda, tetaplah di program Mbak Omong iNews Kupang. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di program Mbak Omong iNews Kupang. Kita lanjutkan ya Bapak. Ya. Ini kan saat ini pariwisata menjadi sektor yang serius di pemerintah pusat. Gubernur NTT juga menjadikan pariwisata sebagai premover pembangunan NTT. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Kupang yang juga menjadi tujuan wisata Bapak? Iya, terima kasih. Jadi memang di Kabupaten Kupang itu juga untuk pembangunan ekonomi, pariwisata merupakan salah satu prioritas utama kita. Dan di Kabupaten Kupang ini potensi wisatanya cukup banyak. Itu dan banyak yang masih potensi wisata alam. Didominasi wisata alam. Iya, wisata alam. Baik itu batu, di sini juga ada air terjun, seperti di Nyusul, juga ada air belerang di daerah Roaem, ada juga di pantainya di Pantai Teres. Betul. Di sana juga ada tempat untuk kemudian kita bisa menonton matahari terbit dan terbenam yang masih kita kelola, dan pantainya yang cukup indah. Jadi potensi wisata ini sebenarnya cukup baik. Ada juga wisata alam di Camplong dan sebagainya. Kemudian di Puru, di pantai selatan Puru itu cukup baik. Hanya memang harus kita akui bahwa ini sangat alam sekali dan belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menerima wisatawan di sana. Hanya alam yang masih utuh, tetapi juga belum ada fasilitas. Mulai tahun 2020 ini baru kita mulai bangun beberapa sektor wisata yang mudah-mudahan ke depan minimal selama 5 tahun kita punya 4 objek wisata yang tertata baik. Dan tahun ini kita mulai di Pantai Selatan. Saya sementara membenahi Pantai Selatan karena di tempat itu cukup baik. Ada batu besar yang menghadap ke pantai, dan dari situ juga dia langsung berada di
pesisir pantai. Jadi kalau kita bisa melihat matahari terbit dari timur dan juga matahari terbenam dari barat. Saya juga sementara menyiapkan lopo di paling puncaknya untuk tempat orang menonton matahari terbit dan terbenam. Dan itu hanya ada satu di Indonesia, yaitu ada di Nongko Jajar di Surabaya, Nongko Jajar di Jawa Timur. Dan kalau ini jadi tahun depan berarti yang kedua di Indonesia. Wow. Kedua di Indonesia. Berarti pariwisata alam ini menjadi keunggulan dan keunikan untuk Kabupaten Kupang. Unggulan dan di sana juga kita sementara mempersiapkan panggung show yang langsung menyadar ke laut. Jadi kalau orang duduk nonton itu sama dengan panggungnya ada dalam laut. Hari ini kita sementara persiapkan transportasi, sarana transportasinya kita siapkan. Penerangannya itu ada 140 titik lampu di dalam segmen wisatanya, dan itu kemudian bisa kita jadikan sebagai tempat wisata siang malam. Targetnya kapan selesai ini, Pak? Rencana paling lambat itu kita selesai bulan Mei. Bulan Mei tahun depan. Ini sekarang sementara dikerjakan. Kita akan selesai pada bulan Mei, dan tahun depan kita akan 2021 kita akan mulai membangun di pegunungan-pegunungan yang indah di Amphoang Selatan dan Amphoang Tengah dalam rangka mengantisipasi beroperasinya pemusatan bintang itu, ya, bintang di sana. Dan sekarang ini sudah disiapkan, dan tahun depan kita sudah siapkan area wisatanya, terutama untuk aula dalam rangka persinggahan, dan di sana mereka bisa mendapatkan minum atau apa di sana. Tahun depan kita bang. Semoga ya Bapak. Ya. Terus bagaimana dengan pariwisata budaya di Kabupaten Kupang? Apakah menjadi perhatian juga? Pariwisata budaya sebetulnya mereka ini belum terorganisir untuk eksis. Tetapi sebetulnya mereka ini sudah ada. Jadi sudah ada contoh ya, segmen-segmen tertentu yang menyiapkan senratari dan sebagainya. Kemudian mereka dilatih untuk anak-anak sekolah sekarang yang mulai dilatih untuk natoni dan sebagainya, tarian-tarian tradisional sebagainya, itu yang memang termasuk di dalamnya pengembangan motif daerah yang kita harapkan seperti kami pernah laksanakan di Fatu Leu. Itu motif daerahnya itu ketika itu ada kegiatan di mana datangkan pengusaha-pengusaha dari luar, dan motif daerah itu sekali pakai, sekali foto 25.000 sewanya. Waktu itu dalam tempo 1 hari itu PKK-nya memperoleh dana, PKK desanya memperoleh dana sewanya sampai 50-an juta dalam 1 hari itu. Dan ini karena motif-motif daerah kita cukup corak, ini sebagai produk budaya juga yang kemudian bisa dipasarkan sebagai bagian daripada produk-produk wisata di Kabupaten Kupang. Ya, kita doakan bersama tahun depan kita punya satu objek, dan mudah-mudahan di akhir masa jabatan saya kita bisa memiliki minimal 3 objek besar di Kabupaten Kupang. Baik, kita tahu di Kabupaten Kupang kan merupakan daerah tujuan wisata, tentunya itu tidak terlepas dari 4A. 4A ada attraction, atraksi, ada aksesibilitas, ada amenities, ada fasilitas, dan juga ancillary atau pelayanan tambahan. Apakah ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kupang juga? Iya, jadi untuk aksesibilitas itu kan kita bagaimanapun juga di tempat wisata itu tidak bisa yang namanya aksesnya ke sana itu terbatas, itu tidak bisa. Kemudian kita sendiri harus menyiapkan kenyamanan di mana orang itu datang, termasuk dia bisa mendapatkan fasilitas untuk nginap dan sebagainya. Itu menjadi rujukan pokok kita. Kenyamanan, security-nya juga penting. Kita harus melatih masyarakatnya untuk memiliki mental sebagai masyarakat penerima tamu wisatawan. Ini juga penting sekali. Kemudian pelayanan tambahannya juga kita harus siapkan. Contoh nanti di Retrain itu kita siapkan di sana pos untuk kesehatan. Jadi dalam 1 kali 24 jam kita ada pos kesehatan di area wisata. Dalam 1 kali 24 jam kita punya pos security di sana. Dan ini terus terang kita harus akui bahwa
selama ini belum kita tata. Ini baru merupakan tahun pertama kita tata. Jadi yang pasti bahwa jika kita ingin mendapatkan kunjungan yang baik, maka unsur-unsur yang disebutkan tadi oleh ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, masih banyak kekurangan kelemahan kita, tapi saya percaya kalau kita mau untuk baik, berarti harus berani untuk memulai. Betul. Dan kalau kita sudah memulai, cepat atau lambat, kita akan bisa meningkatkan pariwisata itu sebagai salah satu tempat pasar, baik pasar budaya, pasar produk-produk lokal, dan membantu kita dalam rangka meningkatkan income daerah. Betul. Nah, 4 komponen ini yang mendukung pariwisata ini, apakah selama ini di Kabupaten Kupang adakah tempat wisata tertentu yang diprioritaskan, Bapak, untuk 4 komponen ini? 4 komponen ini saya terus terang 2020 ini baru kita mulai. Baru mulai. Kita baru mempersiapkan lokasi seperti yang dipersiapkan di Otan, di ini, kemudian yang kita persiapkan di Teres. Ini kita baru mulai. Kalau selama ini kan orang datang lihat gunungnya, berdiri, goyang-goyang kepala, angguk-angguk karena senang, pulang tanpa ada apapun yang tinggal. Jadi memang ya kita juga belum tersedia objek yang kemudian kami bisa lebih sungguh-sungguh untuk menata 4 aspek tersebut. Tapi kalau sudah tersedia objeknya baik, memadai, kita akan coba menatanya mulai dari aksesibilitasnya sampai dengan perilaku sebagai penerima tamu di negeri Kabupaten Kupang yang baik. Percaya saja kalau kita sudah ada dan masyarakat saya pasti saya bisa arahkan untuk bisa menjadi masyarakat penerima wisatawan yang baik. Baik, terima kasih. Bapak, kita break dulu, kita lanjutkan saat lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini, dan Bapak, kita langsung ke bidang kesehatan lagi. Nah, saat ini masalah kesehatan khususnya stunting menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga Provinsi NTT. Bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Kupang, Pak? Iya, jadi bicara tentang stunting ini soal berat badan balita dan soal tinggi badan balita. Di Kabupaten Kupang ini saya bekerja sama dengan LSM dan juga dengan para kepala puskesmas. Itu sudah kurang lebih 27.444 orang balita di Kabupaten Kupang selama tahun 2020 ini kita timbang dan kita ukur panjangnya atau tingginya. Dan dari 27.000 yang kita ukur itu kita temukan ada kurang lebih 6.000 lebih orang balita yang sekarang terkena stunting. Dari 27.000 yang kita timbang dan kita ukur, itu ada kurang lebih 6.000 atau berkurang 2.000 dari tahun sebelumnya. 2.000 orang dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kurang lebih 8.000. Kemudian dari 27.000 yang kita timbang, tahun ini kita timbang lagi 27.000 lebih, tetapi yang kita dapati hanya tertinggal sekitar 6.000 lebih, hampir 7.000 lah, karena penurunan yang cukup signifikan untuk hal ini. Dan berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk saya menetapkan dengan keputusan Bupati 122 desa rawan stunting, dan saya mengerahkan dana desa dari 122 desa ini untuk menyiapkan dana khusus dalam rangka menangani stunting itu di desanya masing-masing, by name by address. Jadi itu harus ada orangnya. Saya sementara mengupayakan supaya mereka juga ada titik koordinatnya, supaya saya bisa pantau
di desa ini ada di RT mana dan sebagainya. Tetapi sekarang by name by address sudah kita tangani dengan dana desa dan ada beberapa LSM juga. Baik, apakah ada intervensi sektor lain Bapak selain kesehatan dalam menurunkan angka stunting? Iya, ini sebetulnya sektor lain ini ya kita dorong untuk ketahanan pangannya. Ketahanan pangannya di masing-masing desa itu berkaitan dengan ya bagaimana menanam kelor, kemudian bagaimana menanam sayur-sayuran, menanam kacang-kacangan yang kemudian bisa diolah, kemudian bisa diberi makan kepada anak-anak ini. Karena ini produk budaya kita yang kurang bagus. Di sini kalau rumah tangga itu potong ayam, bukannya anaknya yang dikasih dada ayamnya, bapaknya yang dikasih. Bapaknya yang dikasih, tamunya yang paha-pahanya. Kalau anak yang jari-jarinya gitu. Jadi ada budaya yang kurang tepat yang harus kita terus berikan sosialisasi. Dan khusus dari sektor swasta juga ikut, yaitu NGO kita yang ikut langsung terjun dalam rangka memberikan penyuluhan, termasuk PKK provinsi juga ikut terjun dalam rangka memberikan makanan yang sehat. Kita bagikan kepada kurang lebih ada 500-an kakak dan anak-anak yang barusan PKK-nya terjun langsung dan ketemu orang-orangnya dulu. Ya, stunting ini kan sebenarnya bukan persoalan kaya atau miskin ya Bapak, tapi soal Bukan. gizi di dalamnya. Iya. Apakah selama sosialisasi selama ini adakah kendala yang didapat mungkin dari masyarakatnya? Memang ya soal gizi itu bahan sebetulnya tersedia, cuman masyarakatnya yang kurang ini kan yang namanya daun kelor. Kalau tanam 1-2 pohon daun kelor saja itu bisa dimakan sampai turun temurun. Dah habis-habis itu daun kelor itu. Ada kacang hijau, ada sayur-sayuran, tetapi ya mungkin kebiasaan dengan hidup apa adanya itu yang kemudian cepat puas dengan apa adanya. Ada hal yang aneh, kita ketemu stunting di keluarga yang sebetulnya keluarga ini mempunyai sapi di Padang itu sampai 100 ekor. Tetapi cucunya stunting. Ini kan jadi persoalan tersendiri. Tetapi ya bukan sekedar ya gizi, tetapi ini soal mindset, soal berpikir, soal ini. Lalu yang kedua, soal ukuran panjang dan berat ini kan soal gen juga. Ini kan orang Kabupaten Kupang ini termasuk bupatinya kan pendek-pendek ini. Ini bukan karena stunting, dulu nggak stunting, bapak saya guru nggak stunting saya. Tetapi memang pendek-pendek, bagaimana mau diukur kayak apa? Jadi kita harus realitas berpikir. Kita harus berpikir realitas supaya kita jangan dipenjarakan dengan soal yang sebenarnya bukan soal. Sebenarnya bukan soal. Oleh karena itu pengambilan data itu harus sedikit berhati-hati. Kalau ibunya kebetulan sakit paru-paru, gimana mau melahirkan anaknya sehat? Nah mungkin juga. Dan ini persoalan. Tapi bahwa itu kita harus atasi, ya. Kenapa kita harus temukan dia, kemudian kita rawat dia dan kita berikan kepada dia makanan yang bergizi dan sebagainya. Saya kira ini menjadi kebutuhan kita pemerintah untuk semakin membina kualitas hidup masyarakat. Tapi lebih penting daripada itu adalah cara pandang. Cara pandang, mindset dari masyarakat itu sendiri yang harus kita rubah. Tapi saya yakin dengan kemampuan kuat daripada pemerintah ya pasti ada. Tetapi dia tidak mesti sampai beribu-ribu. Kalau dia sampai beribu-ribu itu ya namanya sudah itu udah wabah itu. Udah wabah. Tapi kalau dia masih pada tataran dari 400.000 penduduk dan dari 100.000 balita, kalau kita temukan 6.000 ya saya kira ini juga memang masih harus kita teruskan. Tetapi untuk nol sama sekali saya kira adalah hal yang tidak mungkin. Apakah ada daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting Bapak di Kabupaten Kupang? Sebetulnya tersebar. Jadi di sekitar sini yang Kupang Timur, Kupang Tengah juga ada stunting. Yang sebetulnya kalau kita temukan ini sampai stunting ini juga saya heran. Ini ada yang kena stunting, orang tuanya punya mobil, punya motor, rumah batunya besar-besar. Jadi
Hanya ya memang diukur ya pendek, ada yang berat badannya rendah, tapi ya kita terus menghimbau supaya kemudian ini menjadi perhatian. Tapi di mana terjadi tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, umumnya di situ ada stunting. Itu ada stunting. Kemudian yang di pelosok-pelosok sekali yang jauh dari keramaian itu, ya kita temukan stunting umumnya disebabkan karena perilaku hidup yang kurang ini dan memerlukan upaya terus-menerus. Mereka juga tidak bisa kita salahkan. Betul. Karena untuk itulah kita ada. Gitu. Jadi saya kira itu ya. Baik. Terus adakah program yang bersifat spesifik Bapak berkaitan dengan kesehatan? Juga program yang sensitif mungkin ada air bersih atau sanitasi? Iya, jadi sebetulnya program kita dalam rangka penyediaan air ini juga sebetulnya bukan hanya untuk peternakan, untuk ini pertanian, tapi juga untuk menyiapkan air minum bagi masyarakat kita. Karena ya bentuk negerinya yang topografinya begini. Karena kan kadang-kadang di daerah tertentu seperti di Amarasi Timur dan beberapa daerah di sekitar Melamasi di atas Fatuliu itu kita masih temukan di musim-musim kemarau itu orang masih membeli air pakai tangki. Ada yang per jergen beli karena memang seperti itu. Tapi juga kita juga bekerja sama dengan Yayasan Water Mission. Water Mission di mana pada 6 daerah di Kabupaten Kupang ini kita sudah bangun air Water Mission ini, air yang sudah menggunakan solar cell dan saringan, di mana masyarakat desa bisa langsung mengambil air galonnya di situ. Air galonnya di situ karena sudah dilengkapi dengan saringan buatan Amerika yang bagus sekali. Jadi ini dimulai sejak tahun berapa nih Pak? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu dan tahun ini juga di wisata di Fatu Brown dan Teres itu saya siapkan satu. Jadi di sana tempat wisata yang bisa minum langsung air di keran. Bisa minum air langsung air di keran. Kita ada 6 wilayah yang sudah kita bangun. Itu beserta jaringannya. Jadi masyarakatnya kalau ingin air galon langsung datang ambil galon. Kalau enggak ya pada area-area tertentu bisa minum langsung pada keran. Nah, tapi belum semua desa karena cukup mahal. Itu bantuannya itu satu sumur saja itu dengan peralatannya kurang lebih 600 juta. Tapi kita sedang melangkah ke arah sana. Ya, slow progress still a progress Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi di segmen berikut. Baik, terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk membahas mengenai situasi COVID-19 saat ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di program Mbak Omong iNews Kupang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bupati Kabupaten Kupang. Bapak, kita ke persoalan COVID-19. Kabupaten Kupang menjadi salah satu kabupaten yang minim kasus atau zona hijau. Ini menjadi pelajaran bagi daerah lain. Nah, kita ingin tahu bagaimana pencegahan di Kabupaten Kupang, padahal wilayah Kabupaten Kupang itu berbatasan langsung dengan Kota Kupang yang zona hitam. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau berkaitan dengan COVID-19, sampai dengan saat ini, Kabupaten Kupang itu yang terkonfirmasi sebanyak 34 orang. Itu artinya yang kena sakit 34 orang. Dan dari 34 orang itu 25 orang sudah sembuh. Tinggal 8 orang masih dirawat. Meninggal satu. Dan ya kalau dihitung datanya ya memang di sini 34 orang walaupun dibilang paling sedikit di antara yang lain, tetapi bagi kami terlalu banyak untuk kami. Dan memang berbagai upaya sudah kita lakukan dalam rangka sosialisasi. Bahkan waktu itu kami kerjasama dengan TNI dan Polri. Bahkan TNI dan Polri itu berboncengan pakai sepeda motor, ikut wireless dan sosialisasi keliling desa.
keliling desa. Kemudian kita bentuk satgasnya itu tidak hanya di kabupaten, tapi itu ada satgas dari kabupaten, kemudian sampai ke satgas kecamatan dan satgas desa. Kita bagi peran masing-masing. Dan ini membuat kami berhasil mengendalikan kondisi yang ada. 34 orang ini tidak ada yang terkonfirmasi lokal. Semuanya adalah yang datang dari luar, baik sebagai tenaga kerja maupun yang terkonfirmasi di kota akhir-akhir ini, terkonfirmasi di kota tetapi berdomisilinya di Kabupaten Kupang. Domisilinya Kabupaten Kupang. Satu kelebihan yang saya anggap itu berkah dari Tuhan, itu adalah orang ini bekerja di kota, dia terkonfirmasi, tetapi begitu kita dengar, kita copot, kita antar langsung ke rumah sakit, dia tidak pulang rumah lagi. Dia tidak pulang rumah lagi dan rumahnya kita langsung blok, kita kasih disinfektan, kemudian kita lakukan pemantauan, kita ukur rapid test, dan kemudian orang-orang dalam rumah dan sekitarnya kita swab. Dan ternyata dari 34 orang yang terkonfirmasi ini, yang berhubungan erat dengan mereka itu ada 491 orang. Dari 34 orang, 491 orang. Tetapi yang anehnya, satu pun di antara mereka setelah diswab tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi. Itu saya menganggap itu berkat Tuhan, karena daya tahan tubuh mereka ini ternyata luar biasa. Biar itu istri dan itu anak, tetapi tidak terkonfirmasi setelah diswab. Padahal swab ini sebenarnya menggunakan alat yang sama yang di rumah sakit umum itu, karena kita tidak punya alat swab. Itu satu kelebihan yang kita lihat, jadi daya tahan tubuh masyarakat. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat karena kami bersosialisasi dengan mereka, melakukan, kami bilang ini bukan soal Anda, tetapi soal istri Anda, anak Anda, saudara Anda. Oleh karena itu ya harus terus menjaga diri dengan sebaik-baiknya, dan kalau begitu kena, jangan pulang rumah lagi. Langsung kita, tim satgas kita langsung ambil dari kota, langsung bawa ke, walaupun dia di kantor di kota. Misalnya ada yang waktu itu kantor, ada beberapa kantor di kota yang kebetulan pegawainya berdomisili di sini, langsung kita, dan itu bisa berhasil itu karena kerjasama yang kuat dengan TNI dan Polri, termasuk di dalamnya dari kejaksaan, dari pengadilan, bahkan dengan masyarakat desa. Sampai sekarang masyarakat satgas di desa masih terus memantau. Jadi di desa tidak ada persoalan yang terlalu prinsipil soal COVID, dan saya berharap ya janganlah, karena di sini masyarakat miskin, kalau sampai kena begitu ya bisa sangat berbahaya, saya kira. Bagaimana dengan tenaga medis, Bapak? Tenaga medis yang sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai COVID-19, bagaimana dengan ketersediaan alat pelindung diri bagi mereka? Saya siapkan. Kami pengadaan, kami siapkan untuk penanganan COVID, kami siapkan dana BTT 12 miliar. Itu kami lengkapi mulai dari pembentukan tim pemakam. Jadi begitu kalau kena, kami punya 3 tim yang siap. Semuanya terdiri dari anggota ABRI, polisi yang dikeluarkan skep khusus oleh Dandim, oleh Pak Kapolres, yang bertugas khusus untuk melakukan pemakaman, dan kita lengkapi APD. Jadi kalau seperti baru-baru ini, satu terjadi pemakaman, begitu habis pemakaman ada cara membuka APD-nya langsung dibakar. Nah, jadi semua APD baik itu sampai di puskesmas kami siapkan. Nah, dan untuk tenaga medisnya, saya menambahkan 250 tenaga honorer medis yang saya tempatkan di semua puskesmas, termasuk di rumah sakit umum Naibonat, yang siap pakai. Siap pakai artinya mereka digerakkan kemana saja itu mereka siap. Mereka siap untuk itu, dan ya kita berharap bahwa tidak terlalu ada permasalahan yang cukup besar soal COVID, tapi kita tetap harus waspada. Termasuk sekarang saya termasuk mengikuti arahan gubernur untuk tidak boleh ada open house dan sebagainya di Natal tahun baru, karena ya kita merasa bahwa ya
kalau terkonfirmasi COVID ini apa daya kita dengan sarana yang terbatas ini, lebih baik kita cegah daripada kita ngobati. Ngobatin betul. Ya. Adakah dampak refocusing anggaran COVID-19 di Kabupaten Kupang? Ada. Kabupaten Kupang ini tahun 2020 itu dana kita langsung dipotong pusat. Dipotong pusat kurang lebih 85 miliar. Itu untuk penanganan masalah COVID-19 secara terpusat seluruh Indonesia. Kami Kabupaten Kupang itu dipotong daunnya kurang lebih 85 M. Ditambah ada beberapa segmen dana dati yang terpotong juga. Ya pasti berpengaruh karena memang ya kekuatan fiskal daerah kita ini kan umumnya masih bergantung pada dana transfer. Apakah berpengaruh juga terhadap anggaran untuk penanganan stunting, Pak? Kalau penanganan stunting tidak, tetapi umumnya kita terpengaruhnya di pembangunan infrastruktur karena kita harus mampu untuk meng-grade kegiatan mana yang sangat dibutuhkan. Jadi saya kalau refocusing begitu kebanyakan saya dorong untuk mengurangi pembangunan fisik di jalan dan jembatan. Lebih baik tangani manusianya dulu, tangani pasca COVID-nya dulu, daripada kemudian kita bangun jalan. Nah ini menjadi kebutuhan utama kita saat ini. Baik, terus bagaimana dengan penyaluran bantuan sosial COVID-19 di Kabupaten Kupang? Berjalan, khusus untuk itu ada 3 jenis. Bansosnya itu 3 jenis, BLT namanya. BLT itu bantuan langsung tunai itu ada 3. Yang pertama itu dari pusat, BLT pusat itu 600.000 per KK per bulan selama 3 kali, 3 bulan berturut-turut. Itu diberikan kepada 20.000 KK. Itu dari pusat. Sedangkan dari provinsi itu diberikan untuk kurang lebih 6.000 lebih KK. Sama standarnya, hanya di sana dikasih uang ditambah beras. Kemudian untuk dana desa di Kabupaten Kupang kita kasih BLT itu 600.000 per KK selama 3 bulan. Itu cukup banyak kita berikan bagi 19.000 KK. Jadi untuk dampak COVID ini kita berikan bantuan tunai langsung, BLT langsung itu kepada kurang lebih sampai dengan 45.000 KK. 45.000 KK kita bantu. Di lain ada BKH dan bahan konsumsi langsung kita berikan, dan ada juga bantuan APD dari LSM, dari perguruan tinggi, dari para pengusaha yang kita tampung, kita daftar dan kita bagikan langsung kepada masyarakat. Jadi ya sebenarnya cukup banyak bantuan. Cukup banyak Bapak, selain dari Pemda sini juga ada dari pihak lain, dari pihak Bapak. Saya berterima kasih sekali. Baik, terakhir dari saya Bapak, apa himbauan kepada masyarakat khususnya di situasi pandemi saat ini, sekaligus closing statement? Iya, pada masyarakat Kabupaten Kupang dan pemirsa sekalian, ada satu hal yang saya ingin pesankan bagi kita, karena kesehatan berkaitan dengan masalah COVID-19 ini adalah persoalan, bukan hanya persoalan nasional tapi persoalan internasional. Ini perkara kemanusiaan, karena dimanapun di negeri kita membangun, yang kita bangun bukan sarana dan prasarana, tapi yang kita bangun adalah sumber daya manusianya agar hidup lebih baik. Saat-saat seperti ini kita harus terus menjaga diri, menghindarkan diri, mencegah supaya jangan sampai terjadi kita terkonfirmasi COVID-19. Karena begitu kita terkonfirmasi, sama dengan kita tidak menyayangi anak, keluarga, cucu kita. Dan oleh karena itu harus selalu ingat, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan M ketiganya, 3M tadi. Menggunakan masker. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini penting dalam rangka mencegah tertularnya virus lain. Saya kira itu. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita
kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berkesempatan ngobrol dengan kami. Semoga pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kendali Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dapat mengubah wajah Kabupaten Kupang lebih maju lagi, terutama dengan program Revolusi 5P-nya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita bersama Bupati Kabupaten Kupang Bapak Korinus Masnino dalam program Baomong News Kupang. Kiranya obrolan tadi dapat bermanfaat dan juga sebagai upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Kupang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan selalu gunakan masker saat bepergian. Akhir kata, saya Yustin Sila beserta kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.